Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Adam Marshall di manunited.com yang mengatakan, ya, judulnya ini, Ruben Amorim happy dengan skuad saat ini walaupun ada pembicaraan terkait dengan transfer. Oke, gue ingin bahas ya. Ruben Amorim percaya kalau Manchester United ini terlihat berbeda dari musim lalu dan dia happy dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pemainnya. Manchester United ini mengalahkan Bournemouth 4-1 di Soldier Field Stadium. Dan ini sesuatu yang berbeda ya, dan selanjutnya akan menghadapi Everton masih di Amerika. Rasmus Højlund menciptakan gol pembuka dengan headingnya, dan Ruben Amorim juga happy dengan Rasmus Højlund. Bahkan di konferensi pers setelah pertandingan, Ruben Amorim ini ditanyakan ya terkait dengan spekulasi transfer, juga kemungkinan akan membawa striker lainnya, tapi dia ini membuat sebuah poin bagaimana dia ini happy dengan situasi saat ini. Head coach ini sangat happy ya dengan 3 pemain baru sejauh ini, Matheus Cunha, Diego Leon dan juga Bryan Mbeumo. Diego Leon ini hanya yang bermain ya ketika menghadapi Bournemouth, di mana Mbeumo dan juga Cunha ini disimpan dengan alasannya masing-masing. Bahkan striker muda Ethan Williams juga mencetak gol di pertandingan itu. Ruben Amorim menjelaskan bahwa ini hanya pre-season, tapi bagaimana perasaan kepada para pemain ini tetap sama. Kalau saya melihat ya, dengan pemain-pemain yang sama yang kita mainkan, ini terlihat tim yang berbeda. Dan ini merupakan tanda yang bagus, sebuah tanda yang bagus. Ini sangat penting bagi Rasmus Højlund untuk mencetak gol dan juga terhubung sangat baik dengan tim dan juga berkembang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sampai dengan bursa transfer ini ditutup, tapi saya sangat happy dengan para pemain yang saya miliki musim lalu. Mereka berkembang, kita terlihat sebagai tim yang berbeda hari ini. Ayo kita lanjutkan seperti itu. Saya sangat senang dengan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan juga Diego Leon. Anda bisa melihatnya, dia sangat cerdik. Dia merupakan seseorang yang datang dari Paraguay untuk datang ke Premier League dan dia sangat kuat. Jadi saya sangat happy dengan 3 pemain ini. Ada peluang ya, dituliskan di artikel ini di di paragraf penutupnya, bahwa ada peluang Mbeumo ini akan dimainkan di pertandingan selanjutnya menghadapi Everton. Menurut gue ada poin penting bahwa Ruben Amorim menjelaskan dan juga mungkin menekankan ya bahwa dengan skuad yang saat ini ada di Manchester United ini membuat dia happy. Tentu saja penambahan ini akan membuat skuad lebih bertambah kualitasnya. Tapi seperti pernah gue singgung juga ya, head coach, manajer juga ya, tim kepelatihan ini kan bukan hanya terkait dengan pemain ini jelek, kita lepas, kita mungkin bahasa netizen ya kan, atau fans Manchester United, kita buang, datangkan yang baru, kan tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana juga pemain-pemain yang ada di skuad ini, tugas utama menurut gue dari pelatih ya, dan bahkan pelatih itu bisa dilihat pelatih yang bagus, capable atau tidak, itu juga dari bagaimana bisa memanfaatkan skuad yang ada sehingga para pemainnya ini bisa bermain di kapasitas yang lebih tinggi lagi, baik itu secara individu dan juga nantinya secara kolektif. Ini penting. Jadi asesmen yang dilakukan selama 7 bulan kemarin ini bukan hanya terkait dengan mana saja yang harus diganti misalnya, tapi mana-mana saja yang bisa diperbaiki. Tentu saja kacamata berbeda antara tim kepelatihan dan juga fans, tapi menurut gua ini penting karena merombak 11, 18, 20 pemain dalam satu jendela transfer ini kan hanya mungkin dilakukan di game aja mungkin tidak mungkin dilakukan ya kan, ada kesulitan tersendiri, apalagi di situasi yang nyata di mana Manchester United juga memiliki permasalahan keuangan dan lain-lain. Ini bukan hal yang menurut gua possible atau mungkin dilakukan, atau bahkan mungkin juga tidak sehat ya ketika ini dilakukan. Mungkin ada klub-klub di kompetisi lain yang melakukan seperti itu, satu musim selesai ganti pemainnya mayoritas dan seterusnya, tapi menurut gue ini tidak sustainable ya, ini tidak bisa diterus-teruskan karena tidak sustainable lah. Nah, balik lagi ke situasi Manchester United, penting menurut gue untuk skuad ini bisa berkembang dengan mayoritas pemain yang sama. Dan sejauh ini kalau gue lihat memang dari ketika menghadapi Leeds United, West Ham maupun juga menghadapi Bournemouth, Manchester United menunjukkan sesuatu yang berbeda jika melihat apa yang ditunjukkan ya, baik itu secara performa maupun secara hasil di 6 ataupun 7 bulan terakhir.
konsistensi menurut gue ini juga menjadi kunci. Bagaimana di 6 bulan terakhir bukannya Manchester United tidak pernah bermain bagus, mereka pernah bermain bagus, tapi dalam periode yang terbatas, di dalam satu pertandingan ataupun dalam sebuah katakanlah bulan ataupun pekan ya. Dan ini menurut gue yang harus diperbaiki juga. Bagaimana pemain ini paham apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim juga semakin paham pemainnya ini kapasitasnya seperti apa, kekuatan kelemahannya seperti apa, sehingga bisa dimanfaatkan di keadaan-keadaan seperti apa. Ini penting, dan menurut gua ya, ini merupakan poin plus pemain yang sudah ada di Manchester United sebelumnya dibandingkan dengan pemain baru. Mungkin pemain baru ada asesmen baru, ada analisa baru dari Ruben Amorim kepada sang pemain dan juga sebaliknya. Tapi pemain lama diharapkan mereka sudah lebih nyetel ya dengan keadaan-keadaan yang ada di tim dari Ruben Amorim. Dan seperti dikatakan oleh Ruben Amorim ya, Ruben Amorim melihat tim yang berbeda, skuad yang berbeda. Gua secara ringan amatiran pun juga demikian. Bahkan ketika menghadapi Bournemouth, ini kan hanya Diego Leon saja pemain baru yang ditampilkan, itu pun juga dengan menit bermain yang tidak mayoritas ya, karena pemain-pemain yang turun di babak pertama dari awal ini memiliki menit bermain yang mayoritas, dan mereka bisa menunjukkan performa yang menurut gua cukup memukau. Memang masih ada kelemahan, memang masih ada perbaikan yang harus dilakukan, tapi secara overall menurut gua sekali lagi memang ada peningkatan. Kemampuan mencetak gol juga dari Manchester United yang musim lalu dikeluhkan, ternyata ketika menghadapi Bournemouth mereka bisa menggelontorkan 4 gol. Ini kan hasil yang menurut gue fantastis, luar biasa. Nah sekarang Ruben Amorim menekankan ya, misalnya pemain-pemain seperti kayak Dorgu diberikan pujian, Ethan Williams, dan dia juga menyinggung secara khusus Rasmus Højlund. Rasmus Højlund sebagai pemain depan ini banyak dispekulasikan ya, akankah dia tetap berada di Manchester United ataukah dia akan cabut. Ada banyak rumor, ada banyak berita, tapi yang gue pegang bahwa secara finansial Manchester United ini pasti akan sangat menghindari yang namanya kerugian dari sisi PSR. Dan untuk menghindari hal tersebut, untuk Rasmus Højlund khusus, ini harus dilepas dengan angka berapa? 47-48 juta euro. Ini bukan angka yang kecil. Untuk pemain yang masih berusia berapa? 22 tahun kurang lebih. Ini bukan angka yang kecil, dan dengan performa yang ditunjukkan seperti musim lalu. Ya, artinya memang dia sedang dalam periode yang sulit. Nah, apakah ini berarti Rasmus Højlund akan stay atau tidak? Menurut gue peluangnya terbuka nih. Kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa menunjukkan memperlihatkan adanya perbaikan penampilan maupun kontribusi, peluang dia tetap stay di Manchester United cukup besar menurut gue. Tapi di sisi lain kalau dia memperlihatkan apa yang ditunjukkan musim lalu ya Manchester United tidak punya pilihan lain menurut gue untuk memperbaiki keadaan lini depannya. Secara keseluruhan segalanya masih sangat mungkin terjadi, dan ini sangat wajar ya, artinya di klub-klub lain kan juga seperti itu, pemain yang ikut pre-season juga tetap masih bisa berubah keadaannya, dan menurut gue Manchester United pun juga demikian. Tujuannya jelas, ingin memperbaiki situasi skuad ya, baik itu secara performance maupun juga secara hasil di musim 2005-2006, dengan tujuan Manchester United ya memang Manchester United harus memperbaiki ya, performa maupun juga hasil musim lalu di musim ini, karena pilihannya cuma satu, harus lebih baik. Harapannya Manchester United bisa bahkan masuk ke zona Eropa, sesuatu yang menurut gue kalau melihat Manchester United finish musim lalu di peringkat 15, ini kan memang butuh kerja ekstra keras banget ya, penampilan yang juga drastis lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.